Selamat siang Pak Sony. Selamat siang Pak. Siang. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Pak Sony ya. Iya Pak. Hari ini Pak Sony katanya mau melakukan coaching ya? Iya Pak. Saya ingin melakukan coaching dengan Via. Oh iya, mohon maaf Pak Sony, kebetulan pada hari ini saya sebagai observer ya yang akan mengamati bagaimana proses coaching yang Pak Sony lakukan ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Pak Sony ya. Boleh Pak, sepertinya. boleh. Dan saya di sini akan memberikan pertanyaan kaitannya dengan posisi sebagai observer ya. Iya Pak. Yang pertama mungkin Pak Sony, kira-kira persiapan apa saja yang Pak Sony lakukan untuk melaksanakan coaching pada hari ini? Pertama saya baca dulu yang di LMS itu ya Pak ya, mengenai praktik coaching biasa, terus melatih fokus dan bertanya. Kalau dalam konteks teknik coaching sendiri, apa saja yang sudah Pak Sony persiapkan? Yang saya ingin terapkan itu malah ketiga tekniknya saya ingin terapkan dari mulai menghadirkan diri saya secara penuh, secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada. Oke, dari ketiga teknik coaching tersebut, kira-kira yang paling dominan yang akan Pak Sony kembangkan yang mana tuh Pak Sony? Mungkin saya akan lebih mengembangkan pada mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif ya. Mendengar secara aktif. Jadi menurut Pak Sony mendengar secara aktif yang sekarang mungkin Pak Sony perlu ditingkatkan lagi ya. Oke. Kemudian tujuan daripada coaching kali ini yang Pak Sony lakukan apa kira-kira menurut Pak Sony? Jadi tujuan yang saya harapkan dalam coaching kali ini, Bu Vicky sebagai bisa mengembangkan atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi pada mungkin pembelajaran pada wali kelas ataupun yang lainnya lah masalah di sekolah yang terdapat pada dia. Oh gitu ya. Iya betul Pak. Baik, kalau begitu Pak Sony silahkan untuk melaksanakan coaching selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Izin saya mengamati ya. Bangga Bapak, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Fitria, kita ketemu lagi? Iya. Gimana nih Ibu Fitria? Waktunya. Tidak Bapak udah apa. jauh-jauh dari taksi. Satu jam setengah. Enggak ngebut Bu, cuman ya terbang kalau dalamnya nggak ada ini ya terbang. Iya, maaf ya mengganggu Bapak istirahat. Nggak apa-apa. Iya, bisa di taksi. Ini kan saya mau ngobrol tentang kegelisahan. Oh gitu. Jadi Kegelisahan selama ini saya. Ibu gelisah gitu. Gelisah. Kayak lagunya gelisah gitu. Jadi gini Pak, kan sekarang pasti udah nggak ada ya, saya tuh ngajar di kelas 3 sama kelas 1 hingga 10, kelas 12 gitu. Nah di kelas 10 ini saya udah beberapa kali kadang bikin Jadi tujuan kali ini kita akan berbicara tentang kegelisahan Ibu, kejengkelan Ibu gitu ya pada kelas 10. Kenapa 10? Ada apa tuh dengan kelas 10? Kalau kayak gitu kan 3 jam ya gitu kan. Iya. Nah ada 2 jam 1 jam. Nah kebetulan ini 1 jam ini letaknya itu jam ke-8 Jam habis istirahat kedua kan SMA itu 2 kali istirahatnya. Oh 2 kali istirahatnya. Satu jam pertama jam 10-an terus keluarnya lagi jam sholat gitu ya. Nah habis bel gitu kan harusnya masuk. Nah ini pas waktu ke kelas lah pada kemana ini anak-anak? Iya betul. Pada nggak ada, ternyata pada terlambat. Gitu. Terlambat masuk sudah ditanya habis pada dari mana anak? Oh gitu. Udah pada istirahat gitu kan. Ini Bu habis main bola dan sudah berlumuran. Jadi udah masuk tuh dengan keringat panas. Jadi pas masuk ke dalam kelas tuh geber-geber lah, fokus gitu kan.
Gak fokus itu lihat pembelajaran. Ini gimana tuh Pak? Pak Sony pernah ngalamin atau gimana lah gitu. Oh gitu, siap. Jadi sudah berulang kali. Jadi pembicaraan kita kali ini itu tujuannya itu kan permasalahan, penemuan solusi permasalahan tentang kelas memory gitu ya. Nah, menurut ibu apa sih keinginan ibu pada coaching kali ini yang lebih spesifik terhadap kelas 10 tadi? Saya menginginkan anak-anak saya tepat waktu datangnya, terus ya tidak main bola lah gitu sebelum masuk jam AIT gitu. Oh gitu. Iya. Berkeringat gitu. Jadi kalau mereka main bola kan bisa fokus gitu kan untuk belajar dan melakukan gerakan. Jadi ingin fokus belajar. Tapi kan dari anak-anak itu main bola bisa dilarang tidak Bu? Sebetulnya Pak bisa dilarang. Bisa gitu. Iya betul bisa dilarang. Mungkin bisa oleh saya juga bisa dilarang atau juga bisa dilarang oleh kesiswaan. Oh gitu. Tapi kadang mereka itu karena jadi serat merasa bebas aja mau ngapain, jadi merasa ada perasaan bebas ini jangan istirahat mau ngapa-ngapain juga gitu. Yang mungkin ya. Tetapi menurut ibu selain main bola dari modus kegerahan anak-anak di dalam kelas nih ya yang membuat ibu belajar mereka tidak fokus, ada nggak? Bisa jadi karena waktu aja mungkin Pak udah siang udah belajar lama dari pagi sampai siang sampai udah jam 7 udah jam istirahat mereka udah mulai lelah ya mungkin tidak salah kan betul udah istirahat udah lelah jadi fokus juga udah mulai berkurang jadi mungkin mereka karena lelah mencari aktivitas lain yang sifatnya fisik ya dengan main bola gitu. Jadi bisa mungkin ada nggak atau pernah nggak ibu proses dalam pembelajaran ibu pernah nggak siswa itu aktif gitu aktif di dalam kelas meskipun setelah jam istirahat? Pernah. Oh iya benar-benar pernah waktu itu emang sama ya itu mencoba gimana ya biar anak-anak fokus. Iya betul. Nah setelah pertemuan sebelumnya ada presentasi, kemudian saya mau evaluasi dengan cara nyanyi Pak. Bernyanyi gitu. Dari anak-anak caranya sambil memindahkan penghapus. Dipindahin gitu nyanyi, potong bebek, Nah, yang berhenti lagu dia dapat penghapusnya dikasih pertanyaan. Sama ibu gitu ya. Jadi langsung juga jadi. Oh iya betul. Jadi ketika penghapus itu sebelum penghapus itu berhenti anak-anak juga was-was kayaknya. Kayaknya karena siap-siap. Iya betul. Nah dengan cara itu hidup nggak anak-anak? Alhamdulillah Pak mulai jadi dia itu satu waspada ya karena dia waspada takut dia kebagian penghapusnya dan takut pertanyaan. Yang kedua dia juga jadi mikir-mikir ke materi jadi kan mulai bisa menstimulus. Jadi ada stimulus dari permainan game tersebut karena mereka berpikir siap ditanya gitu dari materinya ini baca-baca gitu ya. Nah selain dari game tadi ada nggak Bu media atau metode yang ibu terapkan? Kalau metode mungkin bisa juga dengan memunculkan pembelajaran sosial emosional bisa, gitu. tapi mungkin tidak biasa seperti itu ditingkatkan di yang 2 jam karena kan kalau 2 jam kondisinya udah kondusif jadi masih kondusif 2 jam dengan pemberian video motivasi tentang pentingnya belajar dan kedisiplinan lah biar masuknya tepat waktu dan fokus. Kemudian mungkin selain metode yang tadi juga ya tentunya mungkin nanti akan saya coba metode yang bisa membuat anak itu lebih bergerak kan bisa jadi karena dia tuh ngantuk lelah betul. Ngantuk lelah jadi kita mungkin harus kasih yang bergerak kan tadi terbukti ya efektif dengan cara nyanyi gitu kan dikasih share penghapus mungkin nanti kan bisa berdiri ada kegiatan keliling di dalam kelasnya mungkin garden walk atau gitu. Jadi olahraga dalam kelas itu
jangan di luar. Atau bisa mungkin bisa juga sekali-kali lah dia keluar kelas. Jadi selain dari game tadi Ibu juga mengusung metode ya, video-video motivasi, terus menggunakan media bergerak itu aktif bergerak, metode pembelajaran yang bergerak aktif gitu ya. Nah, dari solusi atau penerapan yang pernah Ibu lakukan, bisa nggak Ibu terapkan kepada siswa bermasalah tadi yang waktu? Saya Coba. Bisa Pak, Bisa ya, bisa. yang tadi mungkin yang tahap awal yang tadi nyanyi itu kan ada juga Iya, sedikit ternyata terlihat ya ada Betul. kemungkinan mungkin nanti juga kalau kita pakai gallery walk mungkin di luar karena sih sebenarnya gallery walk itu di dalam kelas tapi memang anaknya yang kadang berkerumun gitu ya berkerumun tapi setidaknya tidak ngantuk Iya betul. setidaknya dia tidak ngantuk Tidak ngantuk. jadi fokus gitu. Nanti mungkin bisa akan dicoba di kelas di luar kelas itu di luar. tapi untuk siswa yang bermasalah Gitu. Jadi apa sih yang Ibu persiapkan untuk penerapan metode ini terhadap siswa yang bermasalah tadi? Persiapannya tentu saya akan mempersiapkan teknik kalian metodenya dan kemudian alat bahannya yang akan digunakan kalau misalnya tadi pastinya sama gamenya mungkin ya gamenya itu permainannya saya persiapkan betul dipersiapkan betul. Kemudian tadi mungkin soal diingatkan juga pas jam istirahat jangan kelelahan biar nggak kegerahan dengan soal mungkin diingatkan atau sama tugas tiket yang bel jadi dikasih tahu udah mau bel masuk udah. Nah kira-kira kapan Bu Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu terhadap siswa yang bermasalah? Ya sepertinya Senin ini tapi karena mungkin bulan Ramadan sekarang tidak sampai sore, mudah-mudahan lah fokus juga gitu ya, karena sampai sebelum duhur benar-benar fokus, tapi kalaupun mereka tidak fokus ya insya Allah nanti akan mulai saya terapkan. Jadi Senin ini akan sekarang. Gimana tuh pada hari Senin Ibu yakin nggak bisa dilaksanakan dan siswa itu yakin nggak bisa berubah dengan treatment yang Ibu berikan kali ini? Kalau mungkin pelaksanaan akan bertahap ya Pak, karena melihat kondisi ini sedang bulan Ramadan, ya kita batasi mungkin tidak yang terlalu tapi mungkin akan lebih saya maksimalkan nanti setelah awal. Mungkin setelah kali itu juga bertepatan di jam 8-nya. Betul. Mungkin kalau sekarang lah ya bulan Ramadan baru permulaan aja. Tapi dengan treatment seperti itu, Ibu meyakini kalau siswa itu mudah-mudahan bisa berubah gitu Pak ya, karena mungkin yang perlu ditanamkan satu mungkin siswa itu harus menyadari bahwa pentingnya belajar dan bagaimana caranya dia bisa memunculkan keinginan sendiri, keinginan sendiri agar dia itu paham bahwa kalau tepat waktu itu membantu dia untuk fokus. Betul. Kalau dia datangnya terlambat, kemudian dengan kondisi berkeringat dan panas, dia jadi hari Senin besok mungkin saya akan melihatnya karena saya juga ingin tahu tuh bagaimana Ibu dalam cara mengajar media metode bergerak gitu. Saya persiapkan gitu. Mungkin tahap awal gallery walk dulu ya gitu. Nanti hari Senin gimana Bu? Sekarang sudah mungkin ada solusi untuk permasalahan yang tadi? Alhamdulillah sudah ada jawaban untuk kalian kesadaran dirinya, kemudian dengan cara bergerak gitu ya. Iya, metode bergerak aktif, terus game gitu ya. Ya, dengan permainan. Ya, mungkin gimana sekarang tersampaikan gitu ya. Alhamdulillah bantu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sony sudah mengarahkan gitu. Iya. Mengingatkan gitu ya saya akan pengalaman yang pernah sebenarnya kejadian ini pernah gitu ya tahun sebelumnya gitu dan ternyata perlu kita ambil dan perlu kita sempurnakan ya seperti Ibu seperti itu Ibu gitu ya kaca letot wae mudah-mudahan gitu ya saya sudah berusaha seperti mungkin dan Ibu sudah menemukan
solusinya, formulanya untuk siswa yang bermasalah. Mudah-mudahan tadi. ini berhasil. Ya, insya Allah pasti berhasil Ibu. Terima kasih. Sami-sami Ibu, sami-sami. Pak Sony, berapa Pak Sony? Oh, rapat ini Mas. Gimana Pak Nudis? Gimana Pak Nudis tadi? Aduh, Berdasarkan hasil pengamatan ya, Iya. saya lakukan barusan coaching yang dilakukan Pak Sony kepada Ibu Fikria ya, Pak Sony sebagai coach dan juga Ibu sebagai coachnya luar biasa. Pak Sony sangat semangat sekali ya. Coaching yang dilakukan sangat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Cuma mungkin saya ada beberapa pertanyaan Iya. lagi ya setelah coaching dilakukan oleh Pak Sony. Menurut Pak Sony sendiri nih, kira-kira coaching yang dilakukan tadi sudah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan oleh Pak Sony? Menurut saya Bu Kosi tersebut, Bu Fikria ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Alhamdulillah, jadi tujuan saya sudah tercapai Pak. Ini saya sambil catat ya, Oke. nggak mati ya. Ya betul, saya rasa berdasarkan hasil pengamatan saya juga memang begitu ya. Pak Sony sudah memberikan coaching sesuai dengan alur tirtanya. Ya. Bagaimana Pak Sony tadi menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai kepada tanggung jawab, sehingga muncul daripada si coaching sendiri ya, dari tanggung jawab tersebut. Selanjutnya Pak Sony, kira-kira dari kompetensi coaching yang sudah tadi Pak Sony terapkan ya, yang perlu dikembangkan lagi berikutnya yang menurut Pak Sony kurang itu apa kira-kira? Yang menurut saya kurang adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot. Iya, itu agak sulit gitu ya. Terus penerapan alur tirta pada observasi dan penanyaan realitas atau keyakinan berpelaksanaan gitu ya, berpelaksanaan. Nah itu saya agak sulit untuk menyaring pertanyaan di situ gitu ya. Lalu apa kira-kira yang akan Pak Sony lakukan untuk memperdalam menggunakan pertanyaan berbobot itu? Mungkin saya akan belajar di modul lagi atau mencari di internet atau bertanya kepada teman-teman lain di kayak Pak Nudin, mungkin dia mungkin yang lebih jago Baik, terima kasih Pak Sony. Saya rasa mungkin demikian ya. Senang sekali saya sudah berdiskusi dengan Pak Sony ya. Saya juga terima kasih banyak Pak Nudin. Mudah-mudahan kompetensi Pak Sony, kompetensi kita semua lebih meningkat lagi ke depannya. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya, sehat Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Pak Nurdin mau melakukan coaching dengan Pak Sony? Betul. Oke, baik. Begini Pak Nurdin, saya hanya ingin ngobrol aja nih, mau nanya-nanya aja. Ya, Kira-kira kan mau melakukan coaching ya? Iya. Kita melakukan coaching. Sebenarnya apa sih yang Pak Nurdin persiapkan kalau mau melakukan coaching gitu, yang dipersiapkan apa aja? Ya, tentunya ketiga prinsip ataupun kompetensi coaching ya yang harus ataupun yang sudah saya persiapkan. Yang antaranya adalah kehadiran penuh, yaitu presentnya, kemudian menyiapkan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Ya, itu mungkin yang sudah saya persiapkan. Persiapkan diri. Nah, di antara ketiga itu apa sih yang lebih spesifik yang ingin Bapak lebih ditekankan atau yang lebih dipersiapkan lah, yang lebih ditekankan dari ketiga hal tadi? Untuk kali ini saya akan coba lebih mengembangkan mendengarkan aktif ya.
betul-betul hadir dan mendengar fokus gitu ya apa Fokus, yang disampaikan betul. nanti Mas Sony sebagai coaching Iya, kepada iya. Bapak. Ya. Nah, dalam rangkaian coaching ini sebenarnya apa sih tujuan yang Bapak inginkan atau yang Bapak harapkan lah dari Mas Sony dari coaching ini, dari coaching yang Bapak inginkan sebenarnya? Ya, tentunya saya berharap setelah melakukan coaching, yaitu Pak Sony sendiri itu mampu meningkatkan kompetensinya ataupun kemampuannya dalam hal bidang belajar mengajar di kelas. Kompetensi dalam pedagogi, Pedagogi, gitu ya Pak, betul. pedagogi dalam belajar. Iya. So, berarti Pak sudah mempersiapkan ya pertanyaannya sekarang Pak. Insya Allah siap. Termasuk tadi yang fokus pada mendengarkan menjadi pendengar yang Mendengar aktif ya. pendengar yang aktif. Oke, siap. Dipersilakan saja Pak Nurdin, semoga lancar proses coachingnya. Siap. Terima kasih Pak Sony, gimana Pak Sony? Siap ya kita melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Sony juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Sony, tadi Pak Sony bermaksud datang ke sini itu ada suatu hal yang dibicarakan ya Pak Sony? Jadi gini Pak Nurdin, maaf. Saya pertama minta maaf dulu ya kalau ini mengganggu waktunya ini ya, orang sibuk saya ganggu ini. Sibuk. Apapun kan ya. Apa santai aja Pak Sony, buat Pak Sony pastilah ada waktu. Jadi gini Pak Nurdin ya, saya ada sedikit permasalahan lah pada proses pembelajaran gitu ya. Saya ingin sharing-sharing lah dengan Pak Nurdin. Iya. Mungkin saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi di proses itu. Jadi tujuan pembelajaran kita itu bagaimana menemukan solusi terhadap permasalahan yang Pak Sony temukan di kelas ya. Iya gitu Pak. Gitu. Kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Pak Sony dalam pembicaraan kita hari ini? Jadi sejujurnya yang saya ingin capai adalah solusi Pak. Solusi ataupun untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Gitu. Jadi solusi setiap mungkinnya nantinya. Jadi solusi untuk siswa itu bisa belajar dengan serius gitu di dalam kelas. Jadi tujuannya itu ingin mencari solusi ya. Solusi. Iya. Tadi Pak Sony menyampaikan terdapat permasalahan ya. Permasalahan apa yang Pak Sony temukan di kelas itu? Jadi permasalahan di kelas ini yang kelas 1 ini tidak semua kelas dia perlu di semua Kelas 10 ya, kelas 1. Oh, kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 ini. Jadi di dalam kelas itu anak-anak ketika waktu belajar itu fokusnya agak berkurang atau mereka itu tidak termotivasi gitu, kayak bosan gitu di kelas tuh nggak hidup aja, mati gitu. Kayak saya itu kayak kuburan di depan kelas. Bicara yang lain juga bicara gitu maksudnya. Fokusnya kurang ya. Iya, jadi fokus anak-anak kurang ketika saya menjelaskan, memberikan tugas atau materi yang saya sampaikan. Siswa itu ada yang ngobrol, ada yang main HP, ya macam-macam lah. Jadi ciri-cirinya itu banyak yang main HP, ngobrol, ya. Pak. Jadi tidak fokus dalam proses pembelajaran ya. Jadi mereka kurang memperhatikan apa yang Pak Sony sampaikan ya. Betul, Pak. Selain itu, apalagi kira-kira yang menurut Pak Sony yang menjadikan anak itu tidak fokus dalam belajar? Mungkin dikarenakan saya juga kan pembelajaran siang gitu ya. Iya. Tapi ada siang, ada juga kadang sekali Pak. Tetapi pagi siang juga sama saja. Mungkin ada beberapa materi atau media yang kurang nyampe kepada anak-anak dari media, mungkin dari metode pembelajaran. Mungkin dari sana saya menemukan anak-anak itu tidak bisa fokus. Oh iya. Kalau begitu Pak Sony pernah nggak ketika proses pembelajaran memberikan treatment ya kepada anak ataupun kepada murid sehingga treatment yang dilakukan Pak Sony itu berhasil? Pernah nggak melakukan seperti itu? Iya, pernah Pak.
Jadi ketika saya mengajar kelas 2, itu Kelas 2. Yang pertama itu saya melakukan persepsi di awal kegiatan, metodenya ya, metode pembelajarannya saya melakukan persepsi, selanjutnya memberikan teknik stop atau stop tapi dengan game. Dengan game selanjutnya saya memberikan materi menggunakan media Canva. Media Canva dan video-video animasi tentang materi yang saya ajarkan. Selanjutnya di akhir itu saya memberikan refleksi kepada peserta didik mengenai materi yang saya ajarkan. Gitu. Nah, dengan metode seperti itu dan media presentasinya menggunakan Canva, menggunakan video, media yang menarik. Alhamdulillah pada kelas 2 itu suasana di kelas itu terbangun gitu ya. Terus siswa juga secara aktif bertanya, saya menjelaskan juga, siswa juga aktif mendengarkan. Nah dari situ baru kayaknya itu yang saya pernah lakukan di kelas 2. Jadi pernah berhasil ya? Pernah berhasil dengan menggunakan media Canva, kemudian tadi video ya, kemudian game juga juga pernah berhasil. Tapi di waktu di kelas 2 ya, di kelas 11 mungkin ya kalau kita kata SMK itu. Ya betul. Nah, apa yang tadi disebutkan oleh Pak Sony itu bisa nggak diterapkan di kelas 3 atau di kelas 12 ini dengan menggunakan media yang tadi gitu? Iya betul. Kira-kira. Insya Allah bisa kan? Bisa ya. Ada tiga media tadi ya. Karena saya mungkin memang ke kelas 3 belum semuanya saya terapkan gitu. Jadi cuma persepsi aja langsung ngajar, persepsi ngajar, praktek asumsi ngajar. Mungkin kelas 3 itu agak bosan mungkin dengan gaya pembelajaran. Tapi mungkin saya akan selingi dengan media dan game dan refleksi yang menarik mungkin. Sama seperti yang pernah saya lakukan di kelas 2 gitu ya. Insya Allah bisa kalau saya bisa. Cuman agak sedikit permasalahannya saya ada juga di medianya karena yang lebih spesifik kira-kira, dari ketiga media tadi ya. Tadi kan ada Canva, kemudian video, ada juga permainan ya berupa game yang bisa diterapkan lebih dekat mungkin ke kelas 3 itu salah satunya apa kira-kira Pak Sony? Mungkin saya akan membuat sebuah animasi menggunakan Canva. Tapi memang ada beberapa masalah gitu. Jadi saya belajar Canva itu ketika waktu latihan CGP mungkin. Saya baru itu ngerjain tugas gitu kan, suruh ngerjain tugas kan jadi pakai Canva, pakai PowerPoint, pakai video. Nah, saya baru belajar Canva itu. Baru belajar kemarin latihan CGP pada modul 1.1 saya belajar Canva itu. Baru satu kali itu ya? Jadi agak belum maksimal atau belum optimal dalam media menggunakan. Oke. Tapi yang paling bisa itu menggunakan Canva ya, yang paling bisa. Tapi mungkin Pak Sony memiliki masalah dalam hal pengoperasian atau dalam hal fitur-fiturnya ya, penggunaannya seperti apa gitu ya. Oke. Kira-kira ada nggak di antara rekan Pak Sony yang bisa membantu membuat pembelajaran dengan menggunakan Canva itu? Ada Pak Diki juga dari MN sama kayak Pak Nurden. Jadi ada Pak Diki, Pak Habib juga bisa. Insya Allah mereka bisa membantu saya membuat sebuah media kreatif, aktif, dan inovatif menggunakan Canva. Jadi ada ya rekan Pak Sony yang bisa membantu untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva ya. Iya Pak. Jadi mungkin di kelas 12 saya akan mempersiapkan media pembelajaran gitu, menggunakan media pembelajaran aktif, inovasi dan kreasi menggunakan Canva. Mungkin saya kalau ada kesulitan bisa menghubungi Pak Diki dengan Pak Rafi gitu. Dan saya akan terapkan itu.
ya, kelas 3. Bisa diterapkan ya? Bisa diterapkan. Bisa. Kapan kira-kira Pak Sony bisa mengimplementasikan atau menerapkan pembelajaran berbasis Canva itu kepada anak-anak, kepada murid kira-kira? Karena kelas 3 itu praktek Pak, jadi saya mungkin 1 minggu saya membuat media dan proses pembelajaran mungkin di minggu depan, jadi 2 minggu dari hari ini Pak. 2 minggu dari ini ya, Pak Sony siap dan mampu menerapkan pembelajaran menggunakan media Canva ya kepada murid ya, untuk meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa termotivasi, insya Allah materi tersampaikan, siswa juga bisa kompeten gitu Pak. Baik, kalau gitu saya tunggu ya, berarti 2 minggu ke depan action Pak Sony terkait dengan bagaimana membuat sebuah media pembelajaran menggunakan Canva dan dibantu oleh Pak Diki. Kemudian bagaimana Pak Sony menerapkannya melalui pembelajaran di kelas ya. Saya jadi nggak sabar nih menunggu bagaimana progres ya. Siap perkembangannya Pak. Pak, minta doanya dan terima kasih Pak ini atas waktunya. Gitu, ya. Pak Sony sudah menemukan solusinya ya. Sudah Pak, insya Allah saya akan terapkan. Saya yakin saya pasti bisa, dan saya berterima kasih banget sama Pak Nurdin, saya sudah dibantu gitu untuk memecahkan masalah di kelas 3 ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Tony. Saya tunggu 2 minggu ke depan ya. Kita Pak. ketemu lagi seperti ini ya di tempat ini yang sama ya. Ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Gimana Bu? Sudah selesai ternyata proses coaching kita ada pasalnya. Nih kira-kira kan barusan sudah menyampaikan beberapa hal ya kepada Pak Sony. Apakah menurut Pak Nurdin tujuan yang tadi Pak Nurdin inginkan dari Pak Sony sudah tercapai atau belum? Tadi Bapak sampaikan. Ya, alhamdulillah berdasarkan hasil coaching ya, komunikasi saya sebagai coach, kemudian juga Pak Sony sebagai coachingnya, apa yang saya tanyakan itu alhamdulillah mencapai hasil yang diharapkan gitu ya. Karena tujuan saya itu adalah mendengarkan secara aktif ya informasi daripada Pak Sony dan Pak Sony juga bagaimana menemukan solusinya sendiri, terbuka seperti itu. Nah, sampai dia munculkan tanggung jawabnya sendiri gitu ya. Karena dalam hal ini kan menggunakan alur tinta ya. Yang pertama menetapkan tujuan itu dulu, kemudian setelah itu identifikasi masalah ya, kemudian rencana ya, kemudian sampai kepada tanggung jawab. Kalau alur kita itu alhamdulillah sudah dibentuk dengan baik dan muncul dari diri Pak Sony sendiri selaku coaching gitu. Sudah sampai apa yang Pak Nurdin harapkan lah ya dari coaching ini. Nah, untuk selanjutnya apa yang ingin Pak Nurdin lebih improve lagi dari kompetensi coaching yang sudah Pak Nurdin miliki selanjutnya yang Bapak lebih mungkin saya ingin lebih mengembangkan kompetensi coaching di bidang pertanyaan berbobot ya. Yang menurut saya itu pertanyaan saya belum begitu menggigit ya. belum menggigit pada permasalahan. Saya akan coba lebih mengembangkan, lebih belajar lagi bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan berbobot. Kira-kira latihan-latihan apa sih yang bisa Pak Nurdin lakukan untuk membantu pertanyaan berbobot ini? Ya, saya akan banyak googling ya, mencari bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang menarik, pertanyaan berbobot yang dilakukan dalam teknik coaching. Atau mungkin saya akan coba mencari informasi di rekan-rekan yang sudah ahli ya, yang sudah pakar di bidang coaching gitu. Kasih gimana sih pertanyaan yang berbobot itu. Baik Pak Nurdin, kalau begitu sukses dengan coaching barusan, itu sudah ya bagus sekali ya. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang Pak Nurdin inginkan tadi sudah tercapai dari tujuan. Namun mungkin pengembangan itu memang harus terus kita lakukan ya. Iya. Untuk pasti lebih baik lagi. Sesuai yang Pak Nurdin tadi sendiri katakan, akhirnya lebih berbobot pertanyaannya. Semangat, semoga nanti Bapak lebih meningkat lagi kemampuan dalam coachingnya. Ya. Sama-sama Bu, terima kasih atas waktunya sudah memberikan pengamatan ya, observasi terhadap coaching yang sudah saya lakukan. Kemudian Ibu juga mengevaluasi dari kekurangan-kekurangan yang sudah saya lakukan. Terima kasih sekali lagi. Ya.
Alhamdulillah, Pak Sani. Gimana keadaan itunya Bu? Keadaan keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan tadi juga bisa mengantar ke sini. Oh, gitu. Dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Tadi disuruh tunggu di depan gitu ya? Tunggu di depan biar. Padahal suruh masuk aja ke sini. Apa kami pengen ngatur lihat-lihat. Gini ya Bu ya. Gimana, Pak? Tadi kan Ibu saya sedikit mendengarkan ada kabar dari Ibu. Nah, Ibu hari ini mau melakukan coaching ya dengan Pak Betul, Nurdin? saya akan melakukan coaching dengan Pak Nurdin. Oh gitu. Mungkin saya akan di sini akan menjadi salah satu dengan sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu. Baik, tidak biasa. Jadi untuk coaching kali ini, coaching kali ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching dengan Pak? Dalam coaching ini kompetensi yang ingin dikembangkan kalau untuk saya dulu diri saya sendiri, tentu saya bisa menghadirkan diri saya, mindfulness, kemudian bisa mendengarkan secara aktif apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Nurdin. Kemudian saya juga berusahalah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan harapan ketiga hal ini mampu menjadikan kompetensi Pak Nurdin menjadi semakin berkembang. Dari ketiga kompetensi itu mana yang akan Ibu lebih tonjolkan dengan coaching ini? Akan lebih saya tekankan itu yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi apa yang Pak Nurdin sampaikan saya akan dengarkan baik-baik, saya pahami dan saya coba bisa lebih dalam. Itu yang akan saya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari coaching Ibu dengan Pak Nurdin ini ya? Saya berharap Pak Nurdin bisa menemukan ide-ide ya, menemukan gagasan-gagasan yang itu datang dari dirinya sendiri. Gitu dengan konsep tadi. Iya, dengan konsep tadi mendengar aktif, jadi saya tidak terlalu banyak memberikan solusi gitu ya kepada Pak Nurdin, tapi Pak Nurdin sendiri yang bisa menunjukkan solusi. Jadi kemudian kompetensi pedagogi khususnya ataupun permasalahan yang dihadapi, kompetensi pedagoginya berkembang, kemudian masalahnya juga bisa terselesaikan berdasarkan ide yang dia keluarkan. Sangat bagus Ibu gagasannya dari tiga konsep dan tujuannya, mudah-mudahan bisa berjalan dan dilakukan. Mangga tuh Ibu silakan temui Pak Nurdinnya, mungkin saya akan menilai mengamati selama Ibu kok. Halo Bu. Iya siap. Assalamualaikum Pak Nurdin. Assalamualaikum. Aduh, Aiman ya. Baru nih. Enggak baru sih udah kedua kali kesini. SMK 1. Punten ngawak-ngawak. Tidak apa-apa. Saya Pak Nurdin ya. Nih ada yang bisa saya bantu Pak Nurdin, ya ada apa sih, ada yang bisa saya bantu atau kita bisa berbagi lah gitu, ada apa? Ya itu ya, yang pertama mungkin saya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu untuk bisa hadir ke sini. Jalan-jalan pas saya ke sini Pak Nurdin. Kebetulan saya mendapatkan permasalahan yang perlu sharingkan, yang perlu solusi ataupun perlu pendapat ya, dan Ibu dengan permasalahan saya di kelas, dimana posisinya sebagai wali kelas. Pokoknya masalah tersebut bagi saya itu adalah masalah yang sangat rumit gitu. Jadi Bapak tujuan Bapak ingin berbicara ya dengan saya itu, tujuannya yaitu ingin mengharapkan ada solusi gitu dari permasalahan yang Bapak hadapi gitu. Ya, apa permasalahan yang Bapak hadapi di kelas itu? Sebagai wali kelas Ibu ya, saya selalu mendapatkan siswa yang kesiangan, selalu kesiangan, dan siswanya itu atau muridnya itu ya itu terus gitu. Jadi hari ini masih dia, besok dia lagi, berikutnya dia kembali yang kesiangan. Jadi saya merasa sulit untuk menemukan solusinya dengan berbagai solusi ataupun dengan berbagai cara, masih tetap begitu ya, dia itu selalu kesiangan terus. Tetapi saya ingin coba
mendapatkan informasi dari rekan, terutama dari ibu ya, terkait dengan antisipasi ataupun kira-kira ibu bisa memberikan solusi untuk anak tersebut gitu. Jadi keinginan Bapak bahwa pembicaraan kita ini bisa menyelesaikan gitu ya, bagaimana kasus anak yang sering kesiangan itu gitu ya. Ya betul Bu. Dan anaknya itu juga. Itu juga. Nah, selama ini apakah Pak Nurdin apa yang sudah Pak Nurdin lakukan untuk mengatasi hal tersebut, anak kesiangan itu, tindakan yang Pak Nurdin lakukan atau pernah ditanya gitu penyebab dia itu kesiangannya itu karena apa gitu kan? Iya, awalnya ketika pertama kali dia kesiangan saya panggil dulu, kemudian saya tanya terkait dengan alasannya, berbagai macam lah ya. Hari pertama alasannya karena macet. Berikutnya beda lagi alasannya. Karena ban motornya pecah katanya. Kemudian hari berikutnya lagi karena telat bangun. Gitu. Jadi bermacam-macam alasan yang dia sampaikan terkait dengan itu berulang gitu kan? Berulang sering. Nah, setelah Pak Nurdin memahami latar belakangnya masalah dari itu, apa langkah yang Pak Nurdin lakukan saat ini? Ketika itu saya terlebih dahulu menasihati dulu ya. Saya sampaikan, awas kamu jangan lagi, untuk alasan pertama saya terima ya dengan pendekatan yang persuasif kepada anak tersebut ya, kepada siswa tersebut. Kemudian saya coba lakukan pendekatan restitusi gitu ya. Dengan segitiga restitusi. Kemudian sampai ke hari berikutnya dia kesiangan lagi. Saya lakukan lagi pertanyaan, pendekatan lagi, kemudian saya lakukan restitusi lagi. Berikutnya kesiangan lagi dengan alasan yang berbeda sampai muncul surat peringatan. Betul, pada anak orang tua atau anak tersebut ya. Sampai muncul surat peringatan gitu. Apakah hal itu ada hasil yang signifikan gitu Pak setelahnya muncul surat peringatan? Apakah itu menunjukkan perubahan atau tidak diterakhirkan sampai keluar surat ke anak? Iya, di awal-awal ada perubahan tuh ya, setelah saya kasih peringatan awal berubah 3 hari lah mungkin udah berubah, dia tidak kesiangan lagi, tapi setelah 3 hari berikutnya kesiangan lagi gitu. Setelah itu ada lagi yang Bapak lakukan? Saya coba panggil orang tuanya Bu. Saya coba panggil orang tuanya, konfirmasi kepada orang tuanya. Mungkin saja ya persepsi ataupun pendapat daripada anak tersebut berbeda mungkin dengan pengamatan orang tua gitu. Sehingga saya tanya orang tuanya, dipanggil orang tuanya, tentunya dengan alasan yang kalau menurut orang tuanya kalau dari rumah berangkatnya pagi gitu ya. Tapi ternyata datang ke sekolah kesiangan gitu. Tapi setelah setelah dipanggil gitu orang tuanya, ada perubahan atau tidak? Ya begitu juga gitu. Awal-awal ada perubahan, kesininya kembali lagi gitu, kesiangan kembali gitu. Nah, dengan pola yang seperti ini gitu ya Pak, yang tadi berulang gitu kan, sebenarnya akarnya gitu ya, akar dari siswa ini bisa kesiangan itu apa sih Pak sebenarnya kalau menurut Bapak? Rasa mungkin lebih kepada kesadaran diri gitu ya. Jadi kesadaran diri daripada anak tersebut atau dari murid tersebut itu kurang gitu. Perlu dimunculkan kesadarannya untuk dia mampu datang ke sekolah untuk tidak kesiangan gitu. Dengan cara misalkan apakah dia berangkat lebih pagi gitu ya. Kalau memang misalkan jam 6 pagi masih kesiangan, berarti kan harus lebih pagi lagi ya, 5:30 agar tidak kesiangan. Dan itu harus muncul dari dirinya sendiri, dari kesadaran dirinya sendiri untuk bisa datang lebih pagi. Jadi Mas Nurdin, hal yang pertama setelah melakukan beberapa treatment, hal yang pertama harus dibangun secara inti gitu, fundamentalnya kesadarannya. Karena dia belum merasa bahwa datang tepat waktu itu penting bagi dia gitu, sehingga dia tidak prepare lebih awal untuk
datang ke sekolah gitu ya. Iya, betul. Nah, setelah penuh lebih memahami itu, langkah apa sih yang bisa Bapak lakukan rencananya setelah Bapak mengetahui oh ini penyebabnya kesadarannya nih yang kurang, langkah apa yang kira-kira bisa Bapak munculkan untuk bisa muncul kesadarannya dan itu konsisten sehingga dia bisa tepat waktu datang ke sekolah kira-kira? Saya pernah ya waktu di kelas 10 ya, ada yang menemukan masalah yang sama ya, siswa yang selalu sering kesiangan gitu. Untuk memunculkan kesadaran dirinya gitu ya, kita treatment dulu dengan bagaimana mengingatkan dia di pagi hari ya, reminder. Waktu itu saya mencoba mengingatkan melalui pesan WhatsApp ya, pesan WhatsApp jam 5 pagi atau jam 5 subuh sudah saya sampaikan, sudah saya ingatkan, sehingga siswa tersebut tidak siangan gitu waktu kelas 10 seperti itu. Bagaimana hasilnya saat itu kelas 10 itu? Iya, waktu itu setelah saya ingatkan, akhirnya dia melakukan apa yang saya sarankan ya, datang lebih pagi, kemudian besoknya saya ingatkan sampai kalau nggak salah sekitar 2 minggu saya terus berikan pesan setiap pagi ya untuk dia tidak siangan lagi. Dan setelah 2 minggu saya lepas, akhirnya alhamdulillah kesadaran diri terbangun, jadi terbiasa datang lebih pagi gitu. Jadi berarti Bapak untuk menumbuhkan kesadaran itu dengan cara kita tidak bosan-bosan gitu, tidak bosan reminder siswa itu untuk datang gitu kan, datang tepat waktu dari setiap pagi gitu. Betul. Nah selain dari itu apakah ada mungkin di dalam pembelajaran itu kan mungkin bisa dilakukan untuk peningkatan kesadaran diri gitu siswa tersebut, karena mungkin kan karakter siswa itu beda ya, mungkin yang kelas 10 itu bisa berlanjut gitu. Yang kalau misalkan untuk yang sekarang apakah ada tambahan lagi rencana mungkin selain yang itu bisa ditambahkan lagi bisa menguatkan kesadaran diri? Kalau di kelas mungkin ya saya akan coba biasanya saya mencoba memutar video-video ya di YouTube kaitannya dengan membangkitkan motivasi gitu ya, kaitannya dengan pentingnya belajar ya, kaitannya dengan menumbuhkan karakter gitu, ada video-video yang bisa jadi pembelajaran buat para murid begitu. Itu untuk saya coba meningkatkan kesadaran mereka dalam hal meningkatkan motivasi belajarnya seperti itu. Jadi selain dengan pembiasaan reminder, Pak Nurdin juga akan mencoba gitu untuk melakukan pemberian motivasi yang bisa menyadarkan siswa akan pentingnya belajar, dan salah satunya datang tepat waktu. Tepat waktu. Baik, kegiatan ini atau pemutaran video dan reminder ini kira-kira akan Bapak laksanakan mulai dari kapan? Saya akan coba mulai hari Senin ya, karena pembelajaran dimulainya hari Senin sekarang ya. Iya, tanggal 27 mulai masuk kembali sekolah di bulan Ramadan. Akan dilaksanakan apakah pemberian reminder juga akan mulai setiap hari reminder kepada anak tersebut ya. Saya coba kasih pesan WhatsApp, kemudian setelah itu dalam konteks pembelajaran di kelas saya akan coba bangkitkan motivasi belajarnya, semangat belajarnya melalui video-video motivasi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mudah-mudahan karakter dan juga penumbuhan disiplinnya itu betul-betul terbangun. Saya harapkan memang seperti itu. Mudah-mudahan dimulai dari nanti hari Senin gitu kira-kira 4 hari lagi lah. 4 hari lagi gitu Pak akan mencoba untuk menerapkan gitu ya teknik itu yang mudah-mudahan gitu dapat mencapai keinginan tadi Bapak membuat siswa itu disiplin bisa masuk ke sekolah dengan tepat waktu gitu ya. Betul. Sehingga nanti saatnya setelah ini berjalan gitu, apa yang Bapak harapkan seandainya ini mungkin berhasil ataupun tidak gitu, yang ingin lebih Bapak kembangkan kembali gitu, apa gitu? Harapan Bapak. Harapan saya tentunya untuk lebih meningkatkan potensi ya, kemampuan siswa baik dalam akademik ataupun dalam soft skillnya ya. Ada hard skill dan soft skill yang saya harapkan terutama yang paling penting adalah soft skillnya ya.
soft skillnya. Saya akan coba terus memberikan pembelajaran yang sifatnya membangun karakter anak, membangun motivasi, bagaimana anak itu mau belajar, mau membaca buku, mau praktik dalam pembelajaran di kelas itu tanpa disuruh ataupun tanpa diperintah oleh guru, tetapi atas kemauan dan atas kesadaran sendiri. Itu yang saya harapkan. Jadi akan terus saya kembangkan gitu, untuk membangun motivasi ataupun soft skill daripada murid-murid itu. Kedisiplinan itu datang tepat waktu ini berakibat atau berkorelasi dengan keinginan dan harapan Bapak itu ya. Dan apakah ada rekan yang bisa Bapak ajak untuk membantu dalam penegakannya? Bapak sebagai wali kelas ya, mungkin mendidik seorang anak khususnya dalam hal karakter itu kan tidak bisa dalam waktu singkat dan berjalan sendiri tentunya. Pak, apakah ada yang bisa Bapak ajak bersama-sama? Ya, saya ingat kemudian ini sangat kaitannya dengan pembinaan kesiswaan juga ya. Saya akan coba meminta bantuan dari kesiswaan ya, Pak Iwan gitu ya, yang dalam hal ini bagian daripada kesiswaan. Saya akan koordinasi lebih lanjut kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan karakter, menumbuhkan motivasi kepada anak agar anak tersebut disiplin ya, datang tepat waktu, kemudian betul-betul tumbuh kesadarannya untuk mau belajar seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau Bapak sudah ya tadi menemukan rekannya, jadi sejak inseminasi Bapak akan mulai melaksanakan tadi reminder, kemudian pemberian motivasi, kemudian berkoordinasi dengan rekan yang lain agar mungkin tidak berjalan sendiri gitu ya, dalam membuat karakter itu. Kolaborasi lah gitu ya Pak ya, kolaborasi ya. Baik, mungkin Bapak apakah itu sudah bisa menjawab kegelisahan Bapak gitu ya? Ya, saya rasa alhamdulillah saya setelah berbicara dengan Ibu gitu ya, tadi pandu bagaimana dengan permasalahan yang saya temukan, dan saya juga mampu menemukan solusinya gitu ya. Ibu telah mengingatkan saya dengan keberhasilan yang sudah saya raih sebelumnya gitu. Jadi memang betul Bu ya, ketika kita menemukan suatu permasalahan, bagaimana kita juga harus mampu mencari sebuah solusinya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Bisa menemukan ya solusinya, dan mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan ya Pak. Amin. Dengan baik, dan nanti saya bertemu lagi dengan Bapak dengan kondisi mudah-mudahan ada perubahan ya dari salam. Ya, baik. Itu saja Pak yang bisa saya berikan lah sama Bapak ya. Kita. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Ibu sudah datang jauh ke sini hanya untuk memberikan sebuah coaching ya, ataupun pemberian solusi terhadap permasalahan saya. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya, ayo. Baik Bu Fitri. Ya, Pak Gimana Pak Fitri? Sudah bisa saya bernapas saya kira mau dilanjut aja gitu, sama Oke, baik ya. Gimana Pak? Alhamdulillah sudah terlihat yang tadi ya. Udah ya. Proses Alhamdulillah saya sudah melihatnya gitu ya. Gimana? Dan sangat baik gitu. Jadi sekarang Ibu sudah lebih bisa membawa suasana. Oh ya, lebih rileks saya sekarang. Dibanding di Zoom kemarin, sekarang mungkin lebih rileks ya, karena bisa bertatap muka. Nah, gini Bu, gimana? Tadi sudah tercapai nggak tujuan yang Ibu harapkan kepada mungkin secara keseluruhan sudah tercapai gitu ya, karena satu mungkin saya berharap bisa mengidentifikasi masalah mungkin satu, yang kedua bisa mengarahkan Pak Nurdin untuk bisa menemukan ide dan rencana-rencananya. Iya, betul. Sudah keluar ya dari rencana yang kemudian tadi kemudian disampaikan tahapan kolaborasi, dan tentunya hal itu akan beliau terapkan di hari Senin gitu. Jadi alhamdulillah sudah terbuka lah, sudah tercapai apa yang saya harapkan. Tapi kalau yang kompetensi mungkin yang tadi mendengar secara aktif ya, mungkin pasti saya masih ada beberapa kekurangan mungkin ya. Kalau yang saya tidak sabar inginannya, pasti mungkin bisa.
beriringnya waktu kita kan juga perlu pengembangan terus menerus gitu. Nah, melihat dari coaching tadi mungkin keterampilan yang coaching itu sudah diterapkan berikutnya keterampilan coaching selanjutnya kalau kita sudah sangat baik Bu dari mulai awal sampai ke bertanggung jawab itu sangat baik gitu. Nah, kedepannya kompetensi apa ini yang mungkin ingin Ibu kembangkan ya? Tadi saya mendengarkan secara aktif sudah mulai gitu ya berjalan. Ya ini mengajukan pertanyaannya kalau kita bingung gitu kan? Nanya yang pertanyaan yang berbobot gitu ya. Berbobot harus dikasih berbobot itu maksudnya pertanyaannya memang mungkin satu tidak banyak bukan kita yang memberikan solusi yang secara langsung tapi membuat coach itu merasa terpantik tertuju gitu ya untuk mengeluarkan solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri gitu, seperti itu. Jadi pertanyaan berbobot Kak Sony ya sangat baik Bu. Perlu iya. Nanti kita kembangkan sama-sama Bu karena saya juga belum bagus. Ini saya berucapkan terima kasih Bu telah menjadi observer ini. Saya juga terima kasih sudah melihat dan memperhatikan, mengobservasi sehingga memberikan masukannya. Pasti bermanfaat untuk saya. Amin. Ibu, gitu aja Ibu. Iya, baik. Kali ini Pak Nurdin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.